misalnya Sabtu ini kita punya aksi kita sama bersama Koalisi Rakyat untuk kedaulatan pangan. Di sini sudah ada Pak Said Abdullah. Daripada jauh-jauh bayangin Celine Dion datang, Celine dan bayangin Celine Dion datang, jadi kita sambut aja deh. Ini ada saudaranya Celine Dion juga, namanya Fitri Dion. Sama Pipit ya, pasti Pipit kan anak kecil ya, atau Kiki, Lia panggilannya. Tiga-tiganya nama depan dia Fitri, Rizky, Amalia. Iya juga ya, ada yang Amalia apa gitu kan, Rizky Amalia. Iya. Oke, ada Fitri, Rizky, Amalia. Kamu dari mana? Aku asli Indramayu. Indramayu. Dia pantesan Kayak Pak Kompeni ya. jadi pas lah itu kita dari Pas ya. ya. Oke. Oh, kamu asli Indramayu ya? Sekarang di Drama Bogor. apa ini? Menempuh pendidikan. Lagi kuliah Mas. Dia mahasiswa IPB University. Boleh tahu dari jurusan apa? Dari jurusan Meteorologi Terapan. Meteorologi Terapan. Di kalau meteor gitu. Kalian berarti pada keluar ya gitu. Iya. Apa sih meteorologi Terapan itu? Mempelajari tentang iklim dan cuaca dalam penerapannya di kehidupan. Jadi tidak hanya fisik gitu maupun secara biologis.
juga berarti dong. Oh ini berarti ini cuacanya seperti ini nih Pak gitu ya. Iklimnya begini gitu. Harus hati-hati ya atau apa gitu. Iya. Jadi implementatif juga ilmunya. Iya. Oke. Ini ada 2 juga nih. Ada satu lagi Del. Oh iya. Ini teman siapa Bet? Saya ditemani Niko. Niko ini Niko ini Saputra. Niko. Ini Nicholas itu. Boleh kenalan nih siapa nih satu lagi? Ya, aku Niko Bumbara sama dari Kelapa juga pertama departemennya geofisika dan meteorologi. Geofisika dan meteorologi. Oke. Ngomong-ngomong, kamu dari mana nih aslinya? Kalau asal dari Pangandaran Pangandaran. sama Itu Jawa Barat ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya Deli itu Virgo, aku Gemini, apa itu? Kita tidak mempelajari itu ya. Jadi tadi katanya meteor. Iya makanya Ada saya segala macam. lagi pikir juga di meteorologi banyak ya kayak bintang-bintang gitu kan. Misalnya Virgo bulan ini ketemu lagi kempes gitu biasanya ada gitu kan. Kalian ngeramal gitu enggak ya? Nggak ngeramal itu sih. Enggak, kalau dia bisa ngeramal kayak begitu, kerjanya di majalah. Tiap minggu keluarin aja ramalan. Artikel ramalan. Zaman SMA dulu. Ya, tapi ngalamin juga kan? Ngalamin saya. Nungguin itu tau nggak? Nungguin majalah kawanku kalau dulu tuh. Dulu ya hampir semua ya. Salah satunya. Salah satunya. Jadi tiap minggu itu baca atau bulan gitu ya. Setiap bulan baca kok pas. Terus sekarang saya berteman sama salah satu orang yang bikin rubrik itu mas. Dia bilang gitu, lu tau gak Del, itu tuh gue ngarang aja katanya. Tapi tahu nggak Del? Kadang-kadang kita Suka suka nyocok gitu ya. Kok iya bener gitu. Sama kayak kita denger radio dulu mas. Iya, iya. Untuk kamu yang baru bangun tidur lah, kok tahu gitu. GR. Kita GR ya. Tapi teman-teman ternyata nggak meramal bintang ya. Bukan. Wow, saya tadi udah seneng ya. Pengen diramal. Kayak diramal. Udah lama aku nggak pernah lihat bintang dulu. Hah? Bintang. Oh maksudnya ramalan bintang Mas Aib. Mau ditanya ke teman saya yang bikin di majalah. Nggak usah. Kita arang. Oke, ini balik ke Niko sama Fitri ya. Oke. Eh, kita dengar teman-teman baru balik dari Indramayu ya, dari rumahnya Fitri itu kayaknya. Ngapain di sana kalau boleh tahu? Siapa yang mau cerita? Niko atau Fitri? Jadi kami di sana itu sekitar 2 termin gitu. Termin pertama kita fokus mengambil data lapang gitu dari hulu hingga hilir gitu. Kita juga di sana tuh nggak hanya mengidentifikasi sawah yang terdampak salin gitu, tetapi juga mengidentifikasi jaringan irigasi serta infrastruktur irigasinya. Termin itu maksudnya teman-teman 2 kali ke sana, Iya. ke main ke Indramayu. Ya, yang pertama fokus tadi ngambil data lapangnya, terus yang kedua kita pemaparan hasil data yang sudah kita dapatkan dan pemasangan alat gitu. Nah, ini menarik ya Del nih. Ada banyak kata-kata kunci nih Del. Iya. Ya, tadi ngomong salin nih. Sebenarnya boleh nggak dijelasin nggak Niko atau Fitri? Salin itu apa sih? Mungkin teman berdua banyak yang belum tahu juga. Saya juga belum tahu. Kayak Deli tadi salin tuh dia Ganti baju. gitu. Kalau saya salin Rapi-rapi. Salin tuh penyanyi. Iya, siap. Siap. Ya. Sebenarnya apa yang disebut dengan salin itu? ya, mungkin Niko jelasin secara sederhana aja ya. Jadi salin itu sendiri dari kata salinitas, artinya kondisi di mana baik itu tanah ataupun air ya itu mengandung kadar garam gitu. Tapi yang dimaksud di sini salin itu artinya dia udah melebihi kadar garam yang Batas ambang minimum. iya minimum. Maksimumnya ya. Iya ya di situ. Jadi sehingga untuk efeknya nantinya ke pertanian terutama ya yang di sana tuh akan ada pengaruh ke penurunan produktivitas. Tanamannya jadi nggak terlalu produktif Gitu. karena salin. Salah Tapi satu. kalau salin ini kan berarti tidak hanya dalam konteks pertanian ya. Salin juga bisa istilah ini maksud saya bisa dipakai pada kondisi yang apa namanya biasa ya. Misalnya kalau ingat nggak di utara Jakarta Iya, iya. itu kan banyak yang apa namanya air sumurnya udah rasa asin juga atau di Iya. beberapa wilayah yang lain ya di tepi pantai itu masuk kategori pemaknaan salin begitu juga ya. Iya betul. Intinya kadar garamnya itu Lebih melebihi batas yang toleransi. Ini kalau di kehidupan mungkin yang paling agak sulit kita semua mungkin teman berdua juga pernah nih pergi ke mana ke tepi pantai segala macam. Pulau Seribu lah Misalnya misalnya. Pulau Seribu ya itu kan kalau air minum pasti
biasanya agak asin dikit ya. agak asin ya air sumurnya. Iya. Itu udah berarti itu contohnya ya. Itu salah satu contohnya. Contohnya. Itu ada beberapa bisa nilai yang dikeluarkan dari kalau misalnya kita bawa water quality tester gitu, biasanya emang ada nilainya beda ketika kita dites di air kemasan yang kita bawa, yang kita beli sama yang dari air sumur itu Memang beda. Iya, Ini sebelum masuk ke pertanian nih, kalau bagi misalnya kita ya air yang udah salin gitu dipakai untuk minum, untuk konsumsi ya, aman nggak sih? itu aman gak sih? Kalau pada ambang yang sangat tinggi gitu loh. Sebenarnya itu tidak baik ya untuk kesehatan juga gitu, karena kan setiap tubuh manusia kan ada batasan maksimum kadar garam yang harus masuk ke tubuh kita. Kalau berlebihan justru membahayakan kesehatan. Ya. Jadi Kan- meningkat ya. Berarti dia sebenarnya logikanya sama juga nih dengan di tanaman tadi ya. Iya, Kira-kira betul, gitu ya. Jadi kalau kelebihan kadar garam di air gitu, ya dia juga akan optimal ya pertumbuhannya. Iya, iya. Ini balik ke tadi kan teman-teman ke Indramayu nih. Apa yang ditemukan di sana? Apakah sudah ada sawah-sawah yang memang salinnya sangat tinggi sehingga misalnya petani udah nggak pakai lagi lahannya, atau masih ada yang pakai tapi at least misalnya produksinya turun atau seperti apa situasinya di sana? Situasinya tuh di sana ada beberapa lahan yang benar-benar tidak dipakai gitu saat musim tanam kedua khususnya, karena pada saat kita datang ke sana kan musim kemarau, dan si lahan ini yang semakin dekat dengan air salin, yang air pasang dari laut, itu benar-benar udah nggak bisa dipakai gitu. Bukan nggak bisa dipakai, lebih tepatnya ke tidak dipakai gitu, karena kan mempertimbangkan biaya juga. Jadi kalau ditanam nggak mungkin tumbuh, atau kalau tumbuh nggak mungkin berbuah gitu. Iya, kurang produktif. Jadi itu lahan sawahnya kalau musim kedua itu berarti bulan apa? Padi di Indramayu 2 kali musim tanam ya. Iya. Musim kedua itu bulan April ke sana ya, April, April Mei, sampai Juni Oktober. sampai Oktober ya. Itu nggak ditanam, jadi dibiarin kering gitu sawahnya. Iya. Itu nggak ditanamin tanaman yang lain juga nggak bisa ya. Selain Kalau- padi maksudnya. Selain padi, kalau di zona 1 itu benar-benar nggak ditanamin apapun, ditumbuhin sama semak-semak berlukar itu. Kalau yang di zona 2 itu masih bisa ditanamin sama ini palawija, kayak timun, agrimusuri, atau semangka gitu. Kenapa ada perbedaan gitu? Kenapa nggak dua-duanya ditanemin? Yang zona 1 dengan zona 2. Di zona 2 tuh masih ini kan pakainya kalau palawija itu menggunakan sumber airnya di sumur gali. Nah, sumur galinya ini ada beberapa tanah yang teksturnya itu berpasir, itu menghasilkan kadar garamnya masih cukup sedikit gitu. Kalau yang ya Yang di satu tinggi, Masih Iya. di bawah ambang batas Oke. gitu ya, zona 2. karena sumur galinya itu tadi mengandung si kadar garam yang tinggi gitu ya. ya kalau digali pun kurang efektif. Iya, iya. Biasanya selain ada sumur gali itu ada sumur ratna biasanya. Apa itu? Gali dan ratna jadi. Aduh, kurang lucu itu sebenarnya. Karena kali, Si Niko ketawa, karena kali, dia ngerasa lucu. karena kali kan. Iya kan? Iya di situ arahnya. Iya, ya kita hargai lah. Ketawa Pit, ketawa. Kita hargai, kita hargai. Oke, lanjut. Ya, Diko, kalau yang di zona 1 itu berapa? Tambah ngukur ya. Berapa kadar garam di yang di zona 1 dan zona 2? Ini kita ambilnya dari sungai, bukan sungai, sumber air yang Ya, dipakai. dari sumber airnya. Karena dari debit dari irigasi dari hulunya nggak ada gitu, nggak masuk ke embung, jadi otomatis ambil dari namanya sungai letupan itu. Ya. Untuk di zona 1 itu tuh udah parah, itu hampir di angka 0,9%, artinya udah lebih dari, bukan payau lagi tapi itu udah asin. Udah asin ya. Karena ada air payau, ada air asin, Yang setengah-setengah lah kalau payo agak sedikit. itu udah asin 0,9%. Maksimum berapa sih kalau untuk tanaman? Angka baiknya itu di bawah 0,1%, di bawah 1000 ppm, 1000 ppm. Ini udah 0,9. Jadi Bayangin. tinggi banget ya. Tinggi Berarti banget. 9.000 lebih. Iya. Karena itu udah masuk zona pasang surut di situ. Gitu. Tapi untuk di zona 2, nah di zona 2 ini masih bisa karena masih ketahan sama ada namanya bendungan Kepala Batu. Meskipun demikian, tapi karena debit dari atasnya kecil, itu di daerah pintu embung tuh sampai tempat batu sekitar 0,4 sampai 0,5 di situ. 0,4 sampai 0,5
di bawah 0,4 itu sendiri. Artinya dia masih tawar, nggak masuk payau, dia di bawah payau, tapi dia nggak masuk tawar juga, terpengaruh lah, artinya air tawar Ada yang pengaruh terpengaruh. air dari air laut. Iya begitu. Jadi masih bisa. Nah, ini pengetahuan baru nih, Del. Jadi teman-teman berdua kalau batas mana ambang yang boleh kita gunakan air yang asin ya untuk misalnya dalam batas budidaya pertanian maksimum 0,1 artinya 1000 ppm dari 1000 ppm. Ya itu untuk optimalnya. Optimalnya ya. Tapi kalau di atas itu harusnya udah kita berhitung karena Ya. resiko produktivitasnya masih turun ya. Itu kalau misalnya 0,9 kita nanam di padi terus kita siram gitu. Terus padinya langsung muntah-muntah kena asin gitu. Kayaknya Enggak. Muntah-muntah mungkin enggak ya, tapi lebih ke darah tinggi. nah, ibaratnya kayak Marah-marah tuh si padi ya. bisa. Dia marah-marah, Kok tahu dia darah tinggi Del? Karena marah-marah Asin. kecil. Oh, asin. Marah dia. itu gimana? Ngaco aja lagi pertanyaannya gimana Loh kan sih? kita pengen tahu Del, ini kan ahlinya nih. Gimana? Apa dampak yang paling nyata kalau teman-teman Del? Dampak yang paling nyatanya tuh bisa dilihat secara fisiknya gitu. Jadi si bulir padinya tuh nggak ada isinya gitu. Kosong gitu. Iya, kosong. Oh, Itu ada yang pepatah mengatakan apa? tong kosong, Nyaring bunyinya. budinya bulirnya kosong. Ini semua pujangga mau dari pujangga lama, pujangga baru ya. Terkaget-kaget melihat istilah-istilah ini. Kira-kira sama dia. Tetap tumbuh tapi isinya nggak ada. Kan jadi percuma ya buang-buang modal ya kalau kita. Iya. Jadi zong ya, berarti kalau kelihatannya tuh seperti normal, begitu diambil isinya nggak ada. Iya. Zong ya. Itu bisa semua satu tanaman itu malahnya kosong semua. Kalau yang hasil pengamatan kami sih kemarin tidak semua satu tanaman itu kosong semua gitu. Masih ada beberapa bulir gitu. Cuman ya bulirnya kurang bagus dibandingkan air. Biasa ya. Iya, biasa. Iya. Jadi memang ini dia apa namanya. Kita belum bayangin ya. Kalau kita karena di Bogor ya mungkin nggak pernah membayangkan gimana teman-teman yang hidup di wilayah yang peralihan ya. Peralihan dalam arti air laut bisa naik. Itu ya resiko juga, bayangin kalau misalnya 61 hektar biasa misalnya taruh 5 ton 1 hektar, kalau tadi sebagian besar mungkin aja 75%, 80% ya kalau tingkat hampanya tadi bisa lebih ya. Nyampe gak sih gitu? Bisa. Nyampe. Oh, berarti 80%. banyak kan yang kosongnya dong. Iya, palingnya dapat berarti kan yang hilang 8 kali berapa tadi? 5 ton. Paling 1 hektar cuma di bawah 1 ton, bayangin. Iya. Itu padahal modalnya gede banget untuk bikin hasil 5 ton. Repot ya. Oh, biasa. Mas jadi petani itu berarti tantangannya banyak banget. Pertama kalau misalnya cuaca nggak bener, gagal panen, ya kan, kekeringan, banjir pun nggak bagus kan gitu ya. Iya. Terus sekarang ada ini lagi saya baru tahu nih Kalau gimana ya? Iya, petani-petani di wilayah tepi pantai ya resikonya yang seperti yang Resikonya dijelaskan banyak Niko Mabit banget tadi. ya. Ya, makanya petani itu selalu dibilang orang yang hebat sih. Iya, tapi kerennya dia walaupun gagal tetap nanam. Makanya. Ya, Karena ya, berapa mereka- kali kita wawancara teman-teman kita kan kayak Mama Reti segala macam, mereka cerita bahwa dasarnya tuh cinta mereka terhadap hal itu. Kalau nggak ada kami, kalian mau makan apa kan gitu. Saya dibilang gitu terdiam tuh gak? Iya juga sih. Apalagi dari tahu sendiri kan Apa? makanan Mama Reti diambil. Tapi kalau kalian lihat gimana situasi petaninya di sana? Ya, kalau yang saya lihat sebenarnya kalau mereka sedih gitu. Tapi di sisi lain emang kalau misalnya ambil positifnya, mereka tetap bahagia ketika padinya itu warna hijau gitu. Nah itu ada sebuah kecil, gimana ya? Harapannya kecil ngelihat padi yang warna hijau aja dia udah seneng gitu. Walaupun nanti belum tentu buahnya itu. Nah itu. Oh, Gitu. tumbuh aja mereka udah seneng tuh ya. Gitu. Karena bahayanya tuh sebenarnya bukan bahaya. Kemarin tuh kasusnya tuh kenapa bisa modalnya itu besar ya, karena ketika musim tanam tuh ketika nyemai itu kenanya sama air asin. Dari semai aja udah kena air asin, apalagi ini kan udah Bumbunya ya. Harusnya tuh masih gimana ya, harusnya tuh pas semai itu seenggaknya enggak asin lah, Iya, atau mungkin masih bisa hidup. Jadi nanti ketika tumbuh masih ada toleran dari si tumbuhan padinya itu sendiri. Nah ini dari semainya aja udah asin. Tapi ngomong-ngomong tuh yang udah nggak bisa ditanam berapa hektar? Berapa hektar kemarin? Kemarin hasil wawancara itu sekitar 100 hektar.
yang di Berapa zona Banyak 1. banget. Di zona 1 kurang lebihnya itu. 1 hektar kali 5 ton berapa jadi 500 ton Iya. harusnya dapat produksi. Iya. Dan kalau bayangin ya teman-teman berdua nih, ini informasi umum saja. Pendapatan petani rata-rata per musim ini sekarang itu hanya sekitar di bawah 2 juta ya kalau per musim loh. Musim itu kan 4 bulan. Jadi Iya, kalau iya. per bulan hitung-hitungan saya di Indramayu kemarin itu hanya sekitar 900 sampai 1,2. Iya. Itu per bulannya segitu. Nah ini kalau hilang nggak bisa ditanamin, terus mereka gimana tuh hidupnya? Kita bayangin juga. Yang kedua tadi 500 ton itu banyak loh. Kalau dikonversi jadi beras, jadi 300 tonan ya. Betul. Hilang. Tadi konversi ya, 60% misalnya, itu 300 ton tuh bisa menghidupi kita yang di Bogor dapat pasukan dari sana. Lumayan gitu. Ini Betul, bayang, betul. ini baru di Indramayu ya. Iya, iya. Padahal kalau kita lihat teman berdua garis pantai kita di utara panjang banget dan kalau lihat peta agroekologi itu Del, sawah itu justru Sawah itu tuh, coba aja cek ya. Betul, betul. Dan artinya kan ada resiko yang cukup besar ya kita hadapi dalam konteks produksi pangan pokok kita. Nah, saya mau nanya satu itu, menurut teman-teman ya, atau dari kuliah atau dari pengamatan lapangan, ada ngaruh nggak sih tingkat intrusi air laut tadi, atau tingkat derajat salin itu dengan perubahan iklim yang makin hari makin terasa? Ada hubungannya nggak sih sebenarnya, menurut teman-teman? Langsung nggak langsung ya, maupun gitu? Menurut saya ada hubungannya sih. Karena kan ini ya, intrusi air laut itu bisa terjadi gitu ketika salah satu faktornya itu terkikisnya pohon mangrove gitu. Nah, kan salah satu tujuannya pohon mangrove ditanam itu untuk mencegah intrusi air laut gitu masuk ke permukaan air tawar gitu. Oke. Jadi kalau perubahan iklimnya makin besar, dampaknya kan salah satu dampaknya ombak itu makin besar ya, salah Makin satunya. tinggi. Makin tinggi. Berarti makin mungkin ke darat ya air Iya. lautnya. Karena memang hasil data yang kita lihat juga di IPCC gitu, bahwa tren suhu udara itu semakin kesini memang semakin naik gitu. Hampir 1, berapa gitu, saya lupa, tapi intinya trennya itu naik. Artinya ketika suhu udara meningkat, bisa saja gitu es yang ada di kutub utara atau kutub selatan itu Banyak mencair mencair, jadi adanya peningkatan air juga gitu, air lautnya. air laut. Nah ini mungkin Del, aku jadi membayangkan juga nih, mungkin teman Rodo juga beri juga. Ternyata perubahan iklim itu, kalau kita selama ini mikirkan hanya misalnya hujan, panas, itu implikasinya sampai ke piring kita loh. Lewat tadi lahan pertanian yang makin hari makin sulit digarap karena tadi intrusi air laut makin ke darat makin jauh ya. Rada-rada ngeri-ngeri sedap nih. Ya tadi aja udah kehilangan 500 ton aja udah. Bayangin. Itu baru di satu ngeri. kecamatan, ini satu kecamatan tuh. Baru Desa. satu desa Tuh, itu. bayangin Ya ya. Allah ya Robi. Padahal Indramayu sendiri itu jadi salah satu. Saya dengar kemarin teman-teman bilang kan Indramayu ada salah satu wilayah produsen terbesar padi di Jawa Barat. Dan Jawa Barat nomor 3 kalau nggak salah itu penyumbang produksi padi terbesar di Indonesia. Seingat saya datanya begitu. Jadi ini Berarti dampaknya kemana-mana. oh iya dong. Gede banget gitu loh. Bayangin Indramayu satu kecamatan, desa segitu. Jadi gimana padahal kecamatannya sepanjang garis tuh sebelah yang di utara ya. Iya. Wah, Mengerikan ya. ya, supaya nggak terlalu mengerikan ya. Coba dia pantun. Jangan. Daripada saya patuh kita dengar lagu dua aja ya. Baiklah. kalau- Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kamu juga boleh tanya-tanya di sini ya. Silakan bisa lewat WhatsApp di 0811 111 atau untuk yang nonton lewat YouTube bisa juga tuh langsung tanya di kolom chattingnya. Jangan kemana-mana. Detak jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir kencang, isi pikiran halu melayang, aroma bikin mabuk kebayang. Dari sini akal sehat hilang, ingin terbang takut ketinggian, ingin dekat ajak menyenangkan, perasaan hati ingin bilang. Surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. Indah itu kamu, duniawi juga kamu, simpang
mati yang ku mau cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku pada kamu. Kita bikin mesra sampai tubuh panas hati. Bilang-bilang kalau nantikan, diam-diam aku pastikan. Mau bilang takut tambahkan, makin hari makin ingin bilang. Surga itu kamu, Surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. surga itu kamu, Oh, kamu. surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku pada kamu. Kita bikin mesra sampai tubuh panas hati. Surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku pada kamu. Kita bikin mesra Kita bikin sampai mesra tubuh panas hati. hati dingin. Kupat tahu, kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639.000 ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia, seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia. Sesuatu yang belum kamu tahu. know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. My friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different, but it in February. I stepped in the bar, it hit me so hard. How can it be this heavy? Every song reminds me you're gone. I feel the lump on my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look, I still see you. Time is moving so slow, and I don't know what else I can do. So I keep dancing with my ay 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 ay. Ay, 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 so I keep dancing. And I think you'll come home soon. What brings me right back in? When it's only me that's in this room, I guess I could just pretend. The colors are more than blue. I lost more than my friend. I can't help but missing you. This room, no one is ever ready. Waiting for you to get home.
Except the truth is not good. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Dancing with my eyes still see. Time is moving so slow. I don't know what else that. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own. Still dancing with my eyes closed. Dancing with my eyes still see. Masih di Aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan kita masih bersama Niko dan juga Fitri. Dan masih ngomongin soal Sawah asin. sawah asin alias salin. Salin, namanya Salin ya? Salin. Iya. Bagus juga itu Del. Kalau nama siapa anak kita gitu kasih nama Salin Ismiwati gitu. Jadi asin dong anaknya. Ya, enggak. Jadi ntar dipujinya, kamu nggak manis, kamu asin. Iya. Tapi itu menunjukkan nanti anakmu sifatnya gini Del, atau anak kita kasih nama Salin itu dia berani merambat masuk hingga ke ruang-ruang yang sulit dijangkau. Ngeri itu mas. Ntar dia menyusupi istana ditangkap. Tiba-tiba saya ditelepon. Pak Deli, betul punya bapak anak namanya Salin, ini saya tangkap ada di kantor pas Pampres. Dia menyusup gitu. Iya, karena tadi kan dibilang kan dari laut dia sampai kedorong ke dalam ke daratan kan. Oh itu perjuangan yang hebat sih Salin itu dia. Tapi kalau mau lanjut yang tadi. Nah, teman-teman kan kemudian ke sana ngeliat fenomenanya, kayak gini ya gitu misalnya. Tadi nggak bisa ditanami segala macam. Terus apa yang teman-teman pikirkan waktu itu ya ketika melihat fenomena itu? Yang kebayang lah waktu pas ngeliat gitu kan, mungkin ada banyak perasaan ya. Perasaanmu waktu itu ngelihat yang di zona 1 misalnya ada orang sampai nggak bisa nanam. Saya dengar kamu sempat sampai mau pingsan ya karena gimana? Iya. Pertama dengar isu ini, terus melihat langsung di lapangan itu sedih gitu. Apalagi kan itu juga daerah saya gitu, berdekatan gitu. Yang harusnya petani bisa sejahtera karena isu salin ini, petani bisa semakin kesusahan gitu. Kesulitan. Iya. Tapi sempat meneteskan air mata. Nggak sampai. Meneteskan air matanya itu ketika saya wawancara ke lapangan dan banyak banget mengetahui informasi-informasi itu. Itu yang membuat saya pengen netesin air mata, kayak selama aku hidup di Indramayu 20 tahunan ini gitu, aku baru tahu loh gitu. Dan dia rupanya Apa kira-kira yang yang disampaikan, apa yang bikin kamu tuh sedih banget? misalnya Deli lah misalnya yang petani. Deli ngomong apa waktu itu? Ya, kok saya? Ya misalnya. Oh iya. Kalau yang membuat saya paling sedih itu ini sih, mengenai si petani ini belum tahu gitu tentang kalender pasang surut itu. Padahal kan kita hidup di pesisir gitu. Nah, dengan kita mengetahui kalender tersebut kan itu bisa mengantisipasi pemumpaan air. Sehingga dia bisa mengatur kapan dia nanam. Iya. Supaya selamat karena airnya belum asin gitu. Iya. Dan kamu ngerasa sebenarnya mereka itu basic banget yang harus mereka tahu. Iya, kan bisa dilihat juga langsung dari fase bulan jadi kok. Pasang surut. Dan kamu di kampus belajar itu kan? Kalau Nggak secara tidak langsung kamu mempelajari itu. Iya. Dan kamu sedih mungkin ngerasa, kok mereka sampai nggak tahu, padahal aku aja tahu misalnya gitu ya, ada peluang untuk tahu gitu. Iya. Iya sih, kamu banyak nggak sih? Kamu punya, kita ngerasa sesuatu yang sangat basic yang harusnya mereka tahu untuk bisa bertahan hidup, mereka nggak tahu. Betul. Dan mungkin saya nggak tahu nih perasaanmu, bisa, aku terus nggak ngapa-ngapain dengan situasi itu. Gitu nggak sih? Iya. Iya. Dia selalu begitu. Ada perasaan seperti itu gitu, kayak oh ya belum ada apa-apa ini gitu buat bantu meringankan beban petani gitu.
tidur. Fitri, aduh ya Allah. Kalau Niko waktu itu katanya kamu sempet ini ya, jatuh ya, waktu itu dengar itu. Aku tuh ngebayangin dirinya mas. Kenapa? Bayangin gimana? Pak, iya sama saya asik. Wah, gila Fitri pingsan sih, ini jatuh. Gimana? Gimana Nik? Gimana Nik? Mungkin respon pertama ya mas, Hmm. kayak kok masih bisa hidup ya orang-orangnya gitu. Dengan kondisi seperti ini gitu. Kayak ini dapat uang dari mana kalau kayak ini caranya gitu. Iya. Kayak bingung gitu, tapi mereka masih bisa buat makan gitu. Ada apa gitu dari situ kan. Terus nanya ya kayak gitulah mas, yang seadanya aja katanya. Sedih, tapi di sisi lain kita nggak bisa bantu secara penuh emang. Gitu. Apa yang kita diajarkan di kampus itu di kelas, ternyata ketika turun lapang itu jauh gitu. Bisa aja kayak nggak ada apa-apanya gitu yang kita diajarin di kuliah itu, malah materinya tuh kita dapatnya di lapangan di situ langsung. Terkait kehidupan, terkait petani yang benar-benar dia ngobrol ke kita gitu. Jadi malah kita yang banyak belajar ke mereka terkait keadaan lapangnya gitu. Iya. Oh, ya, jadi kita juga, ya aku juga kadang-kadang gitu juga ketemu, misalnya pergi kemana gitu, selalu ada tamparan-tamparan yang menurutku sangat gitu. Misalnya, Rese kali anaknya, makanya ditampar. Rese kali. bukan ditampar sih, Oh bukan. tojok. Kita ngerasakan kita hidup baik-baik aja gitu. Iya. Tapi begitu ketemu, ya Allah betapa nggak bersyukurnya kita. Kadang-kadang Nah gitu, iya benar benar. nggak sih? Benar. Orang bayangin ya, aku pada satu titik itu ketemu keluarga yang dia harus bertahan itu di NTT misalnya kasusnya. Untuk dapat makan itu dia harus mencari ikan yang itu sehari paling dapat berapa, karena alat yang terbatas, pengetahuan yang terbatas gitu. Hanya sekedar untuk makan, bayangkan. Nah kita itu kadang-kadang saya mikir di rumah ya Allah gitu, kadang-kadang kita ada yang dibuang, ada yang kadang-kadang nggak enak gitu. Yuk bayangin orang ada di mana situasi kayak teman-teman tadi yang diceritain kan, mereka nggak ada pilihan, ini kehidupan kayak gini enak pindah gitu, enggak gitu, mereka harus dihadapi dan kita jadi mikir ya juga ya betapa orang itu dihadapkan pada situasi yang ya dia harus bertahan pada akhirnya kan. Ya itu juga gitu deh. Benar. Aduh sedih deh kalau kadang-kadang. Betul. Kayak waktu saya di sana begitu mas. Saya disajikan makan. Ini kebanyakan, ini porsi orang gendut nih. Iya. Karena badan saya kan proporsional kan. Iya kita Tapi tahu, karena saya kita tahu. mensyukuri, saya habisin. Yang sebelah rumah saya habis ini buat saya. Ya itu dia nambah Gitu. tuh. Itu Iya. salah satu bentuk saya mensyukuri karena Betul. kondisi di sana seperti apa kita tahu kan. Itulah. Itulah mas. Jangan tidur tapi yang terakhir makanan gue diambil. Ngomong-ngomong tukang martabak gimana di sana? Banyak tukang martabak ya? Fit, ya? Iya. Di sana ya. Ya dia beda kecamatan ya. Oh, beda. sih ya. Tapi martabaknya yang udah dibuat gitu bukan yang dibikin dadakan. Ini ditumpuk-tumpuk sama dia. Di Di Trisi rumah kalau itu. kalian lihat Trisi ada 22 Sepanjang jalan. kita hitung pernah nggak? Saya sama Dili pernah hitung. Ini tukang martabak banyak banget 22 gerobak gitu. Tapi ngapain ngomong martabak sih? Aku lagi nanya. Lapar saya. Lapar saya udah gemeteran tuh. Aduh, terus abis itu kan tahu teman-teman ngerasa bahwa ya ini serius banget kehidupan yang kayak gitu. Terus apa yang terus teman-teman lakukan? Kan saya dengar juga tadi ya, misalnya kenapa mereka nggak bisa sampai tahu sih kalender kapan terjadi pasang surut. Teman-teman akhirnya membuat itu ya, saya dengar bikin kalender kayak gitu salah satunya. Iya. Mungkin Fitri kemarin yang ikut gimana? langsung petani ya. Iya. Terus apa yang dilakukan oleh teman-teman? Apa yang tadi kan ada 2 kali ke sana, terus bikin quote-unquote produk yang itu bisa ditaruh di petani supaya dimanfaatkan. Itu apa aja kalau boleh tahu? Yang pertama itu kami tim perempuan gitu wawancara ke beberapa petani yang ada di sana mengenai masa tanam gitu hingga panen gitu. Jadi hasil dari beberapa wawancara ini kita kumpulkan, datanya kita dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan kalender tanam gitu. Setelah kalender tanam ini jadi sesuai dengan kondisi lapangan ya, bukan secara teoritisnya gitu. Kita juga memberikan kayak edukasi gitu tentang fase bulan dan kalender tanam gitu 1 tahun ke depan gitu. Jadi harapannya dengan adanya kalender tanam ini gitu si petani
bisa mengantisipasi pompa air gitu, memompa airnya. Oke. Keren sih, Dan. Ini Ya. bikin kalender tanam yang itu disesuaikan dengan Iya. peralihan perputaran bulan, pasang surutnya ya. Iya betul. Sehingga petani bisa lebih pas kapan dia harus nanam karena airnya udah nggak terlalu asin gitu ya. Keren. Dan itu disampaikan dari mereka ya. Teman-teman belajar dulu dari mereka polanya kayak apa. Iya. Terus habis itu quote and quote dirakit oleh teman-teman. Terus itu dibalikin lagi ke mereka. Iya. Terus keren sih. Oke. Ya, mudah-mudahan itu bisa digunakan. Mungkin jadi salah satu cara ya untuk mengurangi risiko yang mereka hadapi. Kalau Niko apa yang lain yang dikerjakan? Selain itu ada lagi untuk kita bikin semacam kayak peringatan dini, sistem peringatan dini. Jadi teman-teman yang di Bogor, jadi kita dibagi tim. Nah tim yang nggak ikut ke Jumblung, Nggak ke Indramayu lah. yang maksudnya ke Indramayu waktu itu, dia fokus di pengembangan alat gitu. Terus kita ngasih baseline informasi kayak gini. Coba mana kita coba pasang titik di sini gitu. Pada akhirnya kita jadilah satu alat namanya salin water detector. Intinya alat pendeteksi salin lah gitu. Di situ secara simpelnya si sistemnya tuh alat itu mengukur airnya ketika 0 sampai 1000 ppm di situ. Nah, ketika lebih dari 1000 ppm, otomatis dari sistem tersebut, dari itu tuh dia ngirim sinyal atau SMS. Entahlah itu peringatannya apa, intinya airnya udah melebihi ambang batas. Iya gitu. Kita coba ke namanya Kang Karmadi, karena Kang Karmadi di situ yang sering ngecek air gitu loh, di depan pintu embung itu sendiri. Jadi ketika air itu udah lebih dari ambang batas, langsung ke Kang Karmadi informasi. Terus disampaikan ke Kang Armadi. Iya. Kang Armadi menyampaikan ke petani yang lain. Iya, artinya Kang Karmadi bisa langsung menutup pintu embungnya gitu loh. Oh. Jadi pintu embung yang langsung, jadi air yang ngalir ke pintu embung itu bisa ditutup dulu, Tutup dulu. di stop dulu gitu. Oke. Nah, dengan alat itu ya. Iya. Oh, dia ngirimin SMS gitu ya? Yang ngirimin pakai. P gitu yang ngirimin. Kalau itu di WhatsApp. P itu apa sih? Ada manggil dulu. P. Kang Karmadi, P. Nah itu. Semacamnya kayak gitulah. Bisa kita bikin. Ada yang begitu ya? Ada. Anak sekarang begitu, Pak. Aku pernah dapat kayak gitu. Iya Iya kan? kan? Ya lu nggak paham maksudnya apa itu Pak atau apa gitu. P. Jadi dari alatnya terus dia kalau di atas 1000 dia secara sistem bergerak kirim pesan. Iya. Terus teman-teman deliver ke Kang Karmadi gitu. Iya, karena Kang Karmadi yang sering di lapangannya gitu lah. Tapi nggak bisa langsung ke Kang Karmadi tuh, belum ya, belum di setup ke sana informasinya maksud saya. Pokoknya dari sistemnya ke HP-nya Kang Karmadi lah gitu. Dari- Oh, langsung justru, Mas. Oh langsung, tapi lewat ke teman-teman dulu baru. Iya. Oh. Kita langsung karena kemarin biar sistemnya enak juga gitu. Iya, iya, Karena iya. petani kan pengennya yang simpel-simpel aja gitu. Iya. Kita langsung coba gitu dan udah masuk juga gitu. Cuma sekarang kan bedanya sekarang lagi musim hujan. Kita sementara untuk diambil dulu gitu karena airnya terlalu besar. Terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Dan biasanya ini kan tingkat kadar garamnya tinggi di musim kemarau ya, betul ya? Betul. Iya betul ya. Iya. Tapi ini menurutku aneh juga dan sangat satu tadi yang kalender ya, kalender apa musim yang disesuaikan dengan pasang surut. Kemudian yang kedua ini sistem peringatan dini. Betul. Iya, jadi kalau ada alarm gitu ya, ini udah di atas ambang batas nih, Iya. bunyi tutup gitu, supaya yang lain selamat. Ini mungkin terobosan yang keren, salah satu contoh ini ya teman Pro 2 contoh yang bisa kita tiru juga di Betul. banyak kasus. Ternyata inovasi kecil ya, itu kecil bagi teman-teman walaupun besar bagi petani, tapi bayang saya dengan teknologi teman-teman bisa berbuat sesuatu membantu petani pada akhirnya keren banget gitu. Sistem peringatan dini ya. Itu dulu ada namanya pernikahan dini juga, tapi dia nggak pakai sistem. Oh, Iya. iya. Agnes Monica itu. Iya. Iya, dan dulu ada ya dan Ada. Di Tapi remake nggak- ada sekarang. Hah? Ada seriesnya di remake. masa, tapi nggak pakai sistem deh. Kalau ini pakai sistem. Iya. Ya terserah aja ya. Terserah Mas Aib mau seperti apa. Kita hanya bisa mengaminkan. mengiyakan. Iya. Tapi itu kalau mungkin nggak direplikasi, itu kan baru coba di satu desa gitu ya. Misalnya nih teman Pro 2 ada yang tempatku juga bisa nih situasinya kayak gitu. Itu kalau mau kontak ke teman-teman di mana? Teman-teman gabung di mana? Di Impro atau di Di Impro. Di Impro juga. Di departemen juga di lab terpadu gitu. Jadi teman-teman bisa terpusat ke karena ketua tim pengembangan instrumen di
Karin gitu. Teman-teman bisa langsung kontak ke Karin aja gitu. Ada kalau misalnya IG-nya di Himagreto IPB, Himagreto. Himpunan Agrometeorologi. Oh, himpunan mahasiswa agrometeorologi. Himagreto. Himagreto. Iya. Oke. Ya, Himagreto IPB. Iya. @himagreto IPB. Iya. Nah, bisa di situ tuh ya. bisa juga tanya-tanya informasi lebih jauh. Betul Dulu sekali. ada namanya Imagito. Apa tuh? Himpunan mahasiswa gila foto. Nah, Mas Aib salah satunya. Enggak, Salah satunya Mas Aib, udahlah, Mas Aib lah. enggak dia. Kita bacain nih ada WhatsApp dari Jojo nih. Wih, Jojo. Ada Jojo di Cibubur. Salut buat teman-teman IPB yang sudah berkontribusi terhadap kesejahteraan petani. Kira-kira program terdekat mau melakukan apa lagi nih di lapangan katanya. Siapa yang mau jawab nih? Boleh. Kayak itu dulu. Kalau saya proyek di lapangan mungkin untuk mengambil data tugas akhir saya gitu. Kalau sejauh ini baru itu sih rencananya. Oke. Dan mungkin sambil tadi ya memastikan yang sistem Iya, kalendernya diterapkan. Ini proses edukasi sambil riset ya iya. dilakukan lagi. Oke. Kok mau namain kok? Mungkin Program ya, terdekat apa kok? kalau program terdekat buat saat ini karena sih kita bakal kesana lagi karena ternyata ada yang belum selesai gitu. Pengen bikin karena kemarin hanya sekedar identifikasi, pengen bikin penelitian aja. Penelitian nanti jadi deskripsi kita coba buat dikonferensikan di nasional gitu. Oke. Dan jangan-jangan dari riset skripsimu bisa bikin produk atau sesuatu yang berguna bagi petani ya. Harapannya sih itu. Harapan seperti itu ya. Kita perlu dukung dan Betul. segera skripsi ya. Kalau perlu terus-terusan skripsi supaya Jangan, banyak jangan. Meledak nanti Pak. Waduh. Bukan supaya banyak produknya dan Satu lagi ada Nila nih. Nila tanya, dengan apa yang kalian lakukan terhadap para petani di Indramayu sana, kira-kira gimana dampaknya sekarang? Ada perubahan nggak katanya? Nah, apa yang terlihat mungkin dampak skala besarnya belum ya karena baru tuh. Ya. Tapi apa yang menurut teman-teman ini cukup bikin kita optimis lah gitu. Ya. Kalau yang aku lihat dari petani sih jadi lebih waspada ya dalam mengambil air gitu. Jadi petani itu nggak melihat fase bulannya gitu, langsung mencoba airnya gitu. Kalau dirasa air langsung dicoba, Dijilat gitu. Iya, langsung dijilat gitu. Kalau dulu mereka nggak pernah jilat-jilat. Kata salah satu petani yang aku wawancarai itu sebelumnya nggak seperti itu gitu, kayak masa sih asin gitu. Kok produktivitasnya semakin turun, semakin penasaran si petani ini, baru dirasain gitu. oke. Jadi ada kesadaran baru terus muncul perilaku ketika dia mau budidaya dia memastikan airnya asin atau enggak walaupun instrumennya sementara masih pakai physically ya tadi jilat-jilat itu yang jilat Deli atau petaninya ke air Petaninya langsung. Luna. Dogi saya Luna yang jilat-jilat. Waduh. ya tapi itu bagus kan artinya orang awarenessnya petani kan makin naik bahwa untuk keberhasilan produksi memastikan kualitas airnya kan. Nah, syukur-syukur nanti kamu kesana lagi sambil terus edukasi pakai kalender jadi nggak usah secara fisikly ya mungkin lebih baik kan atau digabung dua-duanya gitu karena saya khawatir dia ya pada air dia nyolek gitu kan lama-lama nyolek ya Lama-lama darah tinggi. Keasinan dia. Niko gimana Niko? Kalau yang saya rasakan ya Mas di sana petani itu dia mulai ngerti gitu loh. Ketika ada satu pohon yang kayaknya beda deh pohon gitu. Tiba-tiba diambil karena kemarin kita coba buat semacam kayak mini pelatihan lah. Kita ninggalin alat juga di sana water quality testernya kita sengaja tinggalin untuk kayak ini buat pegangan aja gitu. Karena harapannya nantinya petani itu bisa jadi peneliti juga itu di situ. Jadi ketika ada satu tanaman padi yang merasa ini agak beda gitu, dia langsung ambil airnya langsung cek pakai alat itu. Oke. Jadi kayak lebih dia udah ngerti gitu cara kayak itu. Kalau sekarang setelah kita kesana ya, jadi saya ngerasa kayak ini nggak berdampak besar dalam skala luas, tapi udah mulai ada kesadaran dari masing-masing petani gitu loh. Jadi saya juga ngerasa wah semangat belajar masih tinggi itu. Itu sih yang kita rasa sekarang tuh masih tidak sesuai pemantik gitu. Dari impact secara besar mungkin sebentar terakhir Gila ya belum tapi perubahan-perubahan kecil udah mulai nampak ya dan itu mungkin kalau tadi teman-teman kesana lagi terus dikasih ngobrol bareng belajar bareng mungkin jadi sesuatu yang sangat besar ya, punya impact yang gede. Ya mudah-mudahan ini langkah-langkah kecil bagi saya sih nggak kecil ya langkah-langkah teman-teman tuh luar biasa besar ya seperti Jojo tadi bilang juga keren gitu
Dan mudah-mudahan saja teman Pro 2 juga, kalau ada yang mau, saya mau bayangkan ya, kalau inisiatif Muslim Keren ini, kalau teman Pro 2 pengen juga gabung atau belajar bareng, tadi silahkan berkomunikasi atau melihat juga di Instagram Imagreto IPB. Ya, Imagreto IPB. Silakan. Baiklah kalau begitu. Oke, Niko dan juga Fitri, makasih banyak udah mampir ke sini. Iya. Mudah-mudahan apa yang udah di-share ini bisa menginspirasi semua teman Pro 2 yang mendengarkan ya. Dan terus ya teman-teman tetap Semangat semangat terus. dan sukses di aktivitas bekerja bersama masyarakat dan rakyat Indonesia. Rakyat. Baik. Teman Pro 2 ini tidak akan lengkap salin siang ini tanpa ada salin daripada Deli yang akan membacakan pantun tentang air asin. Pantun tentang air asin. Ya. Gimana ya? Ada air rasanya asin. Nah, Di Indramayu. kirain mulai ya. Aduh, Dia lagi ngarang. Kita tunggu sampai jam 2 detik lagi. Keluar bentar lagi dia. Ini nggak percaya. Dengerin ya. Nah, 1, 2. Ini kayaknya agak asin ya. Enggak juga ya. Jalan-jalan ke ini. Ke pasar beli ikan patin. Cakep. Cakepnya kurang semangat ah. Ini penontonnya mana sih ini? Jalan-jalan ke pasar beli ikan patin. Cakep. Ikan patin dibawa ke Kendari. Cakep. Semoga permasalahan sawah asin segera tertangani. Amin. Mantap. Amin. Ya, sudahlah kalau gitu. Inilah yang bikin saya selalu bangga dengan satu ini. Kita pamitan dulu ya teman berdua ya. Nanti kita ketemu lagi di aksi kita Sapa Bumi bersama GRKP edisi berikutnya. Saya Deli Tambunan. Saya Aib. Pamit Saya. nih. Fitri dulu, ayo. Saya Fitri. saya Niko. Sehat-sehat terus pokoknya ya. Jangan lupa aksi kita Sapa Bumi setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Dadah.